Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukmiyati, kelas A16, akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang saya beri judul yaitu peningkatan prestasi belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi Surah Al-Alaq melalui metode drill di MI Nurul Islam Bandung Sari, Kabupaten Brebes, semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Nah, hal yang melatar belakangi penyusunan proposal penelitian tindakan kelas ini yaitu pertama dari kondisi yang diharapkan di lapangan, di mana dinamisasi zaman yang senantiasa melaju dengan cepat sangat menuntut dunia pendidikan untuk selalu melakukan perubahan dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan. Dalam hal ini, pelajaran Al-Quran Hadis itu adalah suatu proses yang bertujuan agar peserta didik gemar membaca Al-Quran dengan benar serta mempelajarinya, memahami isinya, meyakini kebenarannya, serta mengamalkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Al-Quran Hadis juga merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang turut memberikan sumbangan tercapainya pendidikan nasional. Sedangkan kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu yang terjadi terutama ini yang saya amati adalah di kelas 6 MI Nurul Islam Bandung Sari yang terletak di Banjarharjo. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis itu saat ini mutunya masih rendah sekali karena belum mencapai target yang diharapkan secara memadai. Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di kelas 6, siswa kurang melaksanakan praktik hafalan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, itulah yang menjadi kendalanya, yang menjadi penyebab terjadinya penurunan nilai akademik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis itu terutama dalam hal hafalan karena anak-anak itu kurang dalam menghafal, kurang semangat dalam menghafal secara terus-menerus. Nah, tanpa mengesampingkan faktor yang lain, faktor efektivitas pemilihan metode pembelajaran sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru perlu memilih metode pembelajaran yang inovatif dan tepat. Dalam hal ini, metode yang kami akan gunakan adalah dengan menggunakan metode drill. Karena berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa metode drill ini sangat efektif untuk pembelajaran hafalan, terutama hafalan ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan konsentrasi tinggi dan berulang-ulang dalam melafalkannya supaya tetap diingat. Jadi peneliti yakin dengan menggunakan metode drill ini akan meningkatkan prestasi belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dalam hal ini nanti yang akan diteliti adalah surat Al-Alaq. Yang menjadi rumusan masalah pada proposal penelitian tindakan kelas kali ini adalah masalah yang pertama, bagaimana kondisi awal kemampuan hafalan siswa kelas 6, terutama pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Nurul Islam Bandung Sari. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana penerapan metode drill berdampak pada peningkatan kemampuan hafalan siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi surat Al-Alaq pada kelas 6. Kemudian
rumusan masalah yang ketiga, bagaimana metode drill yang diterapkan pada kelas 6 dapat membantu memudahkan siswa dalam belajar hafalan Al-Quran, terutama dalam mata pelajaran Al-Quran hadis. Dari rumusan masalah tadi, kami menyusun cara pemecahan masalah, yaitu dengan cara peneliti menerapkan metode drill sebagai suatu alternatif dalam mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan belajar siswa kelas 6 dalam mata pelajaran Al-Quran hadis di Indonesia Manusari, terutama pada hafalan surat Al-Alaq. Dengan metode drill, peserta didik diharapkan lebih aktif dalam memecahkan masalah mereka. Nah, dan yang menjadi tujuan penelitian pertama adalah untuk mendeskripsikan kondisi awal kemampuan siswa dalam menghafal ayat Al-Quran hadis. Yang kedua, mendeskripsikan penerapan metode drill sebagai upaya peningkatan kualitas hasil belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran Al-Quran hadis di MI Nurul Islam Bandung Sari. Dan tujuan yang ketiga adalah menganalisis dan mendeskripsikan hasil penerapan metode drill sebagai upaya peningkatan kualitas hasil belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini, diantaranya bagi peserta didik. Untuk peserta didik, dampak positifnya itu terutama dalam konsentrasi, daya ingat, dan disiplin mereka. Jadi melalui penerapan metode drill, siswa tidak hanya mampu menghafal satu mata pelajaran Al-Quran hadis, tetapi pada mata pelajaran yang lainnya juga dapat mendongkrak nilai akademik menjadi lebih baik karena memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan sebelum menerapkan metode ini. Kemudian manfaat bagi guru, nah ini diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pendidik atau guru, khususnya guru mata pelajaran Al-Quran hadis dalam meningkatkan prestasi belajar anak didiknya. Kemudian ada manfaat juga untuk madrasah, yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan untuk pihak madrasah dalam mengadakan peningkatan kualitas madrasah dengan adanya perbaikan prestasi siswa. Kemudian yang terakhir adalah manfaat bagi LPTK, yaitu dengan penerapan metode drill diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum yang memperkaya calon peserta didik dengan metode pengajaran yang inovatif dan terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan. Yang menjadi landasan teori dalam proposal penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama tentang metode drill. Metode drill atau latihan yang disebut juga dengan metode training yang merupakan suatu cara kebiasaan tertentu. Nah, juga sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Ini menurut Pak Amin dalam tahun 2022. Kemudian, apa yang dihasilkan dari manfaat metode drill? Yang pertama, metode drill ini manfaatnya adalah mampu menggugah daya ingat siswa tentang apa yang pernah dipelajarinya. Yang kedua, dapat memberi sumbangan yang cukup besar dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam program pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan manfaat selanjutnya adalah mampu memfokuskan perhatian siswa pada satu
bahasan yang dihadapi. Kemudian seterusnya, pembelajaran dapat berjalan dalam kondisi yang harmonis karena antara guru dan siswa telah menyamakan persepsi dalam membahas materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan yang terakhir itu memberikan keterampilan pada siswa untuk membiasakan diri dalam menguasai fakta dasar sebagai bekal dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai prestasi belajar. Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dalam bentuk nilai atau skor yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian, apa sih faktor yang mempengaruhi prestasi belajar? Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Itu pertama, faktor internal. Faktor internal itu berasal dari diri siswa itu sendiri. Dari diri siswa itu sendiri yang terdiri dari need for achievement, yaitu kebutuhan atau dorongan atau motif untuk berprestasi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa berasal dari luar siswa itu sendiri. Nah, hal ini bisa berupa sarana dan prasarana yang mungkin bisa kurang memadai yang menyebabkan anak itu malas dalam belajar. Kemudian situasi lingkungan yang kurang baik juga dapat mempengaruhi lingkungan belajarnya, teman juga, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Masuk pada bab metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2024-2025 berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari mulai bulan Februari sampai bulan April. Kemudian yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 6. Siswa kelas 6 MI Nurul Islam Bandung Sari yang sebanyak 19 anak yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Yang menjadi sumber data penelitian adalah yang nanti akan kami amati, yaitu data tentang proses pembelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan metode drill dalam materi surat Al-Alaq pada siswa kelas 6 yang bersumber dari interaksi antara guru kelas 6 dan siswa kelas 6 itu sendiri. Kemudian data yang kedua adalah data tentang hasil pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis materi surat Al-Alaq pada siswa kelas 6, yaitu bersumber dari hasil ulangan siswa kelas 6 semester gasal tahun pelajaran 2024-2025. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan tes, yaitu instrumen tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang kita teliti. Tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar maupun pencapaian atas prestasi. Dalam hal ini, tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa setelah mengikuti pelajaran pada materi surat Al-Alaq. Di samping tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketuntasan belajar siswa secara individu dan secara klasikal dalam memahami materi pelajaran pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu pada materi surat Al-Alaq yang dilaksanakan pada setiap siklus. Yang kedua, melalui pengamatan atau yang disebut dengan observasi.
Observasi itu adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini dilakukan pada saat pembelajaran materi surat Al-Alaq sedang berlangsung dengan menggunakan lembar pengamatan. Nah, diamati secara kelompok maupun individu untuk mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Data yang berupa tugas kelompok, tes rumah, dan tes akhir. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan data deskriptif. Jadi untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran, perlu digunakan atau perlu diadakan analisa data. Nah, pada kesempatan ini, teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai. Nah, pemirsa, demikian pemaparan materi proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Cukup sekian karena ini merupakan proposal, jadi hanya sampai bab 3 saja. Untuk selanjutnya hasil analisa datanya nanti akan kita sambung pada video berikutnya. Ditunggu saja. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.